Kalau di Batak tuh emang waktu itu lagi trennya brand yang lain. Nah, setelah saya hijrah ke Jakarta sekitar tahun 2000 masih pakai brand yang lain itu. Tahun 2003 saya ketemu PSR 2000. Nah, kenapa pindah ke situ? Ada perbedaan yang sangat jauh menurut saya dari brand yang lain. Perbedaannya itu jauhnya itu di hasil audio di speaker itu lebih bagus, lalu stylenya tuh lebih kekinian ya, selalu mengikuti tren gitu, dan selalu lebih baik soundnya dari yang brand lain itu. Jujur aja sih dulu pakai brand lain, jadi ada 2 keyboard, yang satu 640 tujuannya untuk pop, yang bawah untuk dangdut. Itu brand lain itu. Di zaman itu pakai disket, yang dimana kalau kita perform di panggung itu harus membawa 1 koper disket, Mas. Pasang disket, play songnya, tiba-tiba tengah lagu error, Mas. Ada juga yang menggunakan CPU. Ya termasuk saya dulu, jadi ke panggung itu bawa CPU, ya karena butuh gendangnya dan style-stylenya udah ada di CPU itu. Itu tiap hari bawa CPU, dan akhirnya gimana caranya biar bisa pakai laptop, atau gimana caranya laptop itu nggak latensi. PSR itu mulai tahun 2000-an, pokoknya pas Yamaha keluarin organ tunggal, saya mulai pakai hampir 20 tahun. Karena saya suka sama soundnya lebih mirip asli, kayak piano, dan bassnya lebih nendang kalau. Dan pakainya juga gampang. Tapi kalau mau dihitung Yamaha yang itu dari tahun 85, yang Madu dan Racun tahun 85, saya udah jatuh cinta dari situ. Ingat nggak ting deng deng, itu kan Yamaha. Itu sound DX, Yamaha DX7 nomor 11, itu terkenal sekali. Dulu saya memulai karir saya sebagai player, sebelumnya pernah menjadi pemain grup Campur Sari. Itu dulu rencananya mau buat main grup main yang bersama-sama itu. Ternyata PSR yang dulu itu sudah ada arrangernya, bisa untuk main elektron. Jadi saya meneruskan untuk menggunakan PSR, dan sampai sekarang luar biasa, untuk perkembangan luar biasa. Waktu dulu masih menggunakan teknologi disket, kita main pakai disket yang banyak tuh, numpuk-numpuk gitu sampai sekantong tas gede. Bahkan waktu mau main juga sempat ketinggalan, bingung, harus pulang lagi ngambil. Sebelum PSR pun ya, saya udah mempergunakan PS dulu. Ada PS 100 yang masih pakai gesek itu. Kemudian meningkat sampai ke PSR itu. Nggak terlalu sulit untuk sebagai seorang pemusik solo keyboard gitu mempergunakannya, karena simple dan nggak terlalu rumit gitu. Produknya nggak terlalu berat, soundnya bagus. Nah itu mempermudah kita bermain gitu. Pokoknya untuk cari duit enak aja. Dari dulu milih PSR tuh karena dia friendly user gitu, Mas. Dibanding merek lain dia kan lebih rumit gitu. Maksudnya fiturnya itu ada yang harus di dalam, kita harus nyari di halaman keberapa gitu. Kalau Yamaha PSR tuh friendly user banget, maksudnya enak gitu. Makanya tuh kita bisa bergerak cepat gitu untuk mengoperasiin fitur-fiturnya itu, Mas. Dari zaman Pak Harto terakhir ya, kami main di Istana sampai hari ini. Jadi pemain tetap di Istana Presiden. PSR itu lembut dan nggak bising gitu. Kan di sana tuh nggak boleh, Mas. Yang brang-breng-brong gitu nggak boleh gitu. Karena kita main tuh hanya ilustrasi di saat mereka makan, disitulah kita main. Jadi setiap ada tamu negara yang diterima oleh Presiden, kita pelajari lagunya. Nah itu fasilitasnya itu ada di Words-nya 970. Saya menggunakan PSR atau enggak? Enggak sih. Enggak salah lagi, Mas. Jadi apapun keyboard bawah, atasnya selalu PSR. Soalnya cocok sih. Misalkan Panah Asmara, di situ perlu jazz organ, tinggal sikat. Lalu misalkan sambung ke re-arrangementnya lagunya Bunga Citra Lestari, Aku Wanita, oleh Koko Ronald Steven, itu perlu scene brass, ada juga, tebel juga. Lalu misalkan masuk main sama Isian, butuh string orkes yang hampir suaranya seperti strings beneran, ada juga. Tinggal ganti aja, simple. Simplicity. Kalau dengan sequencer tuh kita terbatas. Kita dikendalikan sama sequencer itu. Dia nggak bisa diperintah dong, karena udah jadi. Tapi kalau pakai PSR, lu jadi
controllernya, jadi mengkontrol kemauannya, mau penyanyinya berulang-ulang refnya, mau masuknya kapan aja, jadi disitulah. Terus saya pikir, wah ini ada dunia baru lagi buat aku nih sebenarnya gitu. Bahwa PSR itu memang diciptakan untuk dipakai untuk berbagai kalangan, misalkan pemain organ tunggal, anak band juga bisa pakai. Aku main nama Rosa, atasnya untuk sebagai filler pakai PSR, sering banget. Dan soundnya nggak mengecewakan, Mas. Tidak, maksudnya tidak hilang, tidak. Jadi dia tuh stand out, bisa stand out, cut the butter gitu, bisa nongol di antara frekuensi-frekuensi yang lain gitu. Waktu itu saya ikut sama beberapa perkumpulan seni yang sering ke luar negeri, pattern yang words itu kepake semua. Jadi setiap negara itu ternyata saya bisa pakai itu semua. Dari mulai Eropa Timur sampai Eropa Barat, sampai ke Meksiko terakhir. Itu benar-benar kepake di halayak. Itu kita main di open air. Itu sambutannya luar biasa karena memang real gitu. Jadi Yamaha bikin patternnya itu real, benar-benar. Waktu itu ini contoh aja satu negara ya, Meksiko. Tanya tuh, tadi suara saksofon dari mana katanya. Itu yang itu aja yang menonjol lah, itu aja yang gampang ditanya. Saya cari-cari pemain saksofon nggak ada. Itu kata tamunya begitu. Real banget gitu. Kayaknya programnya jago banget itu, keren-keren. Jadi kayak hasil audio kita dengar, misalnya kita dengar nih pakai headset tuh, mixingnya enak. Audio itu kayak dengar lagu mastering dari bule aja gitu. Itu yang bikin gue tertarik sama Yamaha. Jadi artinya dia nggak cuman memperhatikan jenis-jenis style, tapi gimana caranya kuping kita enak dengernya gitu. Mixingnya juga enak gitu. Jadi waktu itu saya terlibat untuk membuat pack pertama, ILP Indonesian Legacy pack pertama, dengan kapasitas saya sebagai produser. Melihat bahwa saya harus memproduce voice, memproduce style, seperti saya memproduce rekaman. Jadi saya mau sound design termasuk, dan juga style di situ, dan juga aransemen. Nah, di situ saya baru tahu bahwa nggak segampang ini belajar PSR, itu lama banget. Saya baru menemukan hal-hal baru yang di luar pengetahuan saya selama ini gitu. Yang sebelum-sebelumnya kan dikombin, misalkan campur sari atau keroncong, itu dikombinasi dengan musik pop. Rasanya kan jadi aneh gitu. Tapi kalau di 975 ini kelebihannya yang dimana campur sari, yaitu kreator campur sari dan viewer campur sari gitu. Nah, begitupun dangdut, Batak, Batam, dan Karo, Bang Yanto gitu. Dan kita menggunakan player yang handal semua pastinya ya. Ada Camat di saat itu gitu. Untuk campur sari ada Bualjina, yang lainnya banyak juga, dan kita berusaha untuk biar mirip. Ya karena nggak hanya kita rekod terus langsung mirip, nggak bisa seperti itu, nggak sesimpel itu. Kita berupaya gimana biar mirip. Bisa dibilang menyita waktu dan pikiran banget ya, menyita waktu dan pikiran banget. Karena kita harus ya membuat suatu sound yang asli, tapi bisa menyerupai, dimainkan di satu keyboard gitu. Menyerupai, bisa artinya si playernya nggak ada, keyboard bisa mewakili gitu kan. Terus kayak buat style keyboard itu kira-kira kita harus pilih satu lagu Batak yang bisa mewakili sekian ratus lagu. Nah itu nggak gampang juga, itu butuh banyak perbendaharaan lagu. Nah di situ masa-masa sulitnya itu. Selama ini saya kan berkutatnya dengan synthesizer, dengan sound-sound yang expanded articulation misalkan di montas. Itu ternyata beda banget sama super articulation di PSR misalkan gitu. Jadi memang bagaimana caranya Yamaha itu membuat voice itu sereal mungkin dengan behavior-nya. Misalkan ada fret noise di gitar, terus ada breath noise di saxophone atau di woodwinds, ada teknik-teknik seperti slur, seperti false, itu semuanya dipikirin gitu. Dan itu memang dirancang untuk itu. Yamaha itu merancang voice sereal mungkin itu untuk pemain PSR. Akhirnya lahirlah SX series, di mana itu sebagian besar sudah menjawab permintaan para PSR user di seluruh Indonesia. Banyak fitur-fitur yang sangat menarik. Misalnya Bluetooth
Bluetooth itu sangat membantu sekali untuk kerjaan saya gitu. Misalkan dadakan harus play lagu-lagu yang ada di handphone gitu kan, itu bisa langsung keluar via keyboardnya gitu, langsung. Misalnya chord looper atau reset untuk bar itu sangat membantu kalau saya wedding ngiringin orang-orang tua, bapak-bapak yang nyanyinya ngasal ya barnya masuknya. Nah itu benar-benar sangat membantu saya sekali untuk PSR SX 900 untuk kerjaan saya. Yamaha ini enak gitu, dibawa genre apa juga enak. Kayak sekarang SX 900 itu main genre lagu-lagu lama gitu ya, semuanya ada di situ. Walaupun orang bilang mau pakai flash, enggak. Saya pokoknya yang ada di situ saya maksimalkan, ya kan, semaksimal mungkin kan. Karena saya rasa mereka bikin itu emang udah dipikir gitu kan. Ini untuk genre ini, untuk genre. Opini PSR adalah keyboard organ tunggal itu udah emang jadi wawasan umum ya kalau di Indonesia ya. Wih, lu bawanya PSR. Wah, kita ortungan nih. Tapi pas setelah manggung, wih PSR asik juga ya. Rata-rata begitu. Tinggal kembali ke pemilihan suara sih. Oh, cemen amat. Enggak ada selama saya main band, enggak ada omong-omongan gitu, enggak ada. Pokoknya saya mah, lu mau ngomong apa, ngomong aja. Pokoknya lu dengerin sound gue, udah selesai, ya kan? Nah ini, gue pakai ini loh. Gue pakai PSR loh. Gitu. Soundnya itu masuk di hati. Soalnya kita kalau soundnya nggak enak, mainnya nggak happy. Dan udah banyak membantu secara ekonomi juga. Kan semua tiarap ya, tapi alhamdulillah saya jalan terus. Karena memang mobile ada di mobil. Om bisa latihan, datang. Latihan ibu-ibu cuma berapa orang. Ekonomi jalan masuk kantong kan. Itu makanya sayang banget sama PSR yang sekarang ini ya. Ngamen kemana-mana bawa itu.